Selamat datang di vlog Setiawan J. Kali ini saya akan coba naik Trans Jogja yang rute baru sambil review sedikit. Ini di sini rute baru ya? Rute baru mas. Ini rutenya mana sih? Ini kalau yang baru rutenya Godean, Ngeplak sama Nangke. Oh berarti start dari bandara kalau Ngeplak. Dari bandara terus Ke terminal Pakem. Terus muter lagi ke bandara. Bandaranya dia turun balik atau Maksudnya bandara terminal Pakem. terus Ke Ngeplak. ke bandara lagi? Oh berarti cuma utara selatan gitu ya? Terus Trans Jogja ini per berapa menit ini mas? Ini paling maksimal tuh ya 10 menitan. 10 menitan di titiknya ada bis. Oh gitu. Ini masih uji coba berarti mas? Masih gratis? 31 Desember. Oh sampai 31 Desember gratis ya? Setelah itu pembayarannya gimana itu mas? Ini pembayarannya pakai e-tol mas, pakai kartu plus itu. Bayar e-tol. Jadi pakai elektronik ya? Seumpama tunai pun masih bisa nggak itu? Wah, kurang tahu sih. Belum ada konfirmasi. Jadi terus ini operasinya mulai jam berapa ini? Operasi dari bandara sampai mulainya. Iya. Oh jam 5 udah operasi. Sampai jam berapa mas? Sekitaran jam 8-an mas. 8 terakhir ya? Mulai dari Pakem. 8 itu dari Pakem. Oh berarti yang rute baru tuh Ngeplak sama Godean? Ngaglik. Oh Ngaglik sama Godean. Berarti tarifnya berapa tadi mas kalau pakai e-tol itu? Wah, ya itu juga sih belum tahu ya. Oh, Paling gitu. yang bilang sekitar 3,5-4 ribuan. Oh gitu. Berarti masih sama kayak yang dulu ya? Oke, jadi ini dia pakai bis Hino tipe yang nukleus. Dia bis sedang. Dia mempunyai tenaga sekitar 130 PS dan untuk torsinya kurang lebih 360 Nm. Dan dia ini sepertinya memakai suspensi yang seperti bis sebelumnya yang dia double stabilizer dan lebih enak, lebih empuk, dia bisa meredam getaran. Jadi untuk angkutan penumpang dia lebih nyaman. Oke, kita lihat dari ruang kabin belakang. Ini kebetulan kita baru stay di Bandara Adi Sucipto. Jadi untuk posisi tempat duduk masih mengikuti protokol kesehatan. Sini boleh duduk, sini tanda silang seperti itu, kanan kiri belakang. Kita lihat posisi duduknya, ya seperti ini untuk bis kota. Tapi cukup lumayan empuk sih. Busanya lumayan agak tebel, sendaraannya juga agak tebel. Terus kondisi masih bersih karena baru ya. Jadi model kabin seperti ini untuk keselamatan emergency tetap ada palu di sini. Pecahkan kaca di sini atau mungkin sini. Ini ada pintu daruratnya di sisi kanan. Tempat sampah. Terus tabung pemadam di sini, sama saya lihat tadi di depan. Sama di sini ada buku panduan doa ya mungkin ya. Cukup bagus. Jadi palunya ada dua, sisi kanan sama sisi kiri. Di sini kamera ada untuk di dalam kabin. Sama ini kalau untuk posisi berdiri cukup nyaman ya. Cuman ini mungkin kalau posisi nggak COVID cukup ramai sih. Jadi ada bisa beberapa orang kanan kiri seperti ini. Kalau jumlah tempat duduknya kurang lebih, sebentar saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tempat duduk kalau kondisi normal. Berarti kalau kondisi harus jaga jarak mungkin berapa ya? 6 ya? Kalau 6, 8 penumpang aja. Mungkin seperti tadi saya lihat. Jadi kalau bis ini penuh, dia tetap berhenti di halte, cuman dia nggak menaikkan penumpang. Mungkin si pengemudinya
melambaikan tangan bahwasanya mengasih kode kalau bis ini posisi baru penuh seperti itu. Cukup komplit, cukup nyaman, cukup karena mungkin kondisi baru. Jadi ini posisi tadi ya pintu yang model baru. Kalau yang dulu kan kita harus ke halte, jadi untuk dek platnya ini dia tinggi karena haltenya tinggi. Kalau yang model sekarang dia masuk dari depan, ngetap itu tadi seperti e-tol atau e-money-nya. Jadi pembayaran non tunai. Kalau keluar dia masuk di pintu ini. Cukup nyaman, masih kondisi kabin juga bersih. Di sini ada stiker wajib pakai masker. Untuk kalau sound atau musik nggak ada musik ya di sini, mungkin peringatan-peringatan aja. Seperti tadi kita mau turun ke halte mana, udah ada pemberitahuannya kita ke halte mana. Cukup nyaman, pengemudinya ramah. Ya cukup menarik untuk bis Trans Jogja ini yang baru. Oke, kita review sedikit penampakan dari luar untuk Trans Jogja ini. Dia lampunya udah pakai proyektor dan high beamnya masih pakai bolam biasa. Model dari penampakan depannya seperti ini, spionnya dia tanduk, cukup bagus lah ya. Dari tampak depan dia berwarna hijau sama kuning, ciri khas kota Yogyakarta pasti ada hijau sama warna kuningnya. Terus ini dia terdapat dua buah fog lamp. Untuk di situ ada running tag sama lampu atas berwarna oranye. Coba kita ke samping. Dari sisi samping hashtagnya ya, kami ada untuk Anda. Terus di sini aplikasinya teman bus Trans Jogja atau BTS. Dia ada stiker corak zebranya sedikit di bawah. Overall sama, dia ada gambar Tugu Jogja. Untuk ban dia masih pakai yang standar dari pabriknya. Dia pakai dibalut ban Blackstone ukuran tipe G530 seperti itu, dan dia tangki bensin berada di sisi kanan. Sama di sisi pengemudi ada spion kecil di kanan. Oke, untuk coraknya seperti ini. Kita jalan ke belakang. Penampakan dari belakangnya dia seperti ini ya. Di atas masih tetap sama seperti yang di depan. Ada running tag, terus emblem hinonya masih ada. Untuk lampunya dia LED semua, lampu rem sama lampu seinnya ada di bawah. Knalpot itu posisi plat nomor, warna masih sama, dia karoseri Laksana yang tipe nukleus, yang untuk ukuran bus medium atau bus sedang, dan emblem hino sama Laksananya terdapat di bagasi belakang karena dia pakai mesin di bagian depan. Untuk dari samping sisi kiri dia ada dua pintu akses masuk sama keluar. Untuk corak gambar sama dengan yang kanan. Oke, mungkin cukup itu aja dari penampakan luarnya. Jadi kalau naik bis Trans Jogja ini besok kemungkinan kita harus pakai yang kartu elektronik, jadi bisa ditempelkan di sini langsung, udah nggak usah pakai tunai. Jadi lebih simpel, lebih praktis. Di sini sudah tersedia alatnya, dan ini dia model bis yang karena mungkin COVID ya, jadi keluar masuk, masuknya lewat depan, langsung tap kartu, terus kita kalau mau turun lewat pintu yang belakang. Dan untuk penumpang sepertinya dibatasi, jadi untuk posisi tempat duduk di belakang nggak saling berdampingan, jadi satu isi satu kosong, satu isi satu kosong, jadi masih tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Jadi ya itu kemungkinan ini sampai 31 Desember masih gratis atau masih uji coba untuk rute mana tadi Mas? Rute Ngemplak. Rute Ngemplak sama Bandara Adi Sucipto, Ngaglik Adi Sucipto, seperti itu. Terus ini kalau kerjanya Mas
Dari jam berapa tadi Mas? Jam 6 sampai jam? Sampai jam 1. Oh, jam 1 terus ganti teman ya? Oh. Itu tiap hari seperti itu Mas? Terus kalau, oh ya mungkin kalau makan mungkin waktu selesai shift gitu ya? Ya, tapi kalau waktunya agak lama di bandara ya bisa makan. Oh gitu. Dari sisi dashboard layout bis Trans Jogja ini karena dia pakai Hino, kurang lebih untuk speedometernya masih pakai Hino-nya, cuma tombol-tombolnya seperti ini, dashboardnya kelihatan besar sekali ya. Dan di sini terdapat tombol AC masih dari pengemudi, terus ada single din, sama ini ada tombol lampu, lighter, high beam, terus speedometernya hanya RPM, penunjuk bahan bakar sama temperatur. Terus di depan atau di atas dashboard terdapat dashcam untuk merekam perjalanan ke depan. Terus yang di depan itu apa Mas? Anu ya, radio telekomunikasi ya? Itu juga kamera. Oh ke jalan. Kalau yang itu ke jalan, kalau yang ini ke dalam kabin. Oh gitu. Jadi di sini untuk bis ini sangat lengkap karena ada kamera untuk merekam perjalanan ke depan sama yang berada di dalam kabin. Kalau yang kayak monitor itu fungsinya untuk apa itu Mas? Yang mana Mas? Fungsi Ini. Ini buat mana Mas lihat CCTV semuanya. Ada bisa. Jadi monitor layar ini CCTV bisa. Oh. Cuma untuk CCTV atau fungsi lainnya Mas? Ya cuma CCTV aja. Oh gitu. Oh jadi Buat sopirnya itu. Oh jadi layar itu untuk mantau CCTV yang ada di dalam bis ini. Jadi sama yang di atas pintu itu juga ya Mas ya? Ada kamera juga di situ. Terus di atas komplit. Terus untuk kabin dingin ya, ini dia model seperti ini. Enggak, kalau bis-bis malam atau bis apa kan mungkin ada tempat di atas tuh, ada tempat untuk menaruh barang. Kalau bis kota seperti ini, sama tempat duduknya dia model plastik seperti itu. Dan kalau penuh bisa berdiri, ada pegangannya di belakang. Terus di atas ini dia ada trayeknya. Terus untuk di depan dashboard dia terdapat apa ya, ID card atau untuk pengenal, tanda pengenal si pengemudi tersebut. Jadi kita bisa tahu nama dan nomor pengemudi tersebut. Terus dari tadi dashboard tadi buka tutup pintunya ada di bawah layar kamera tadi, saklarnya, tombolnya. Dia yang merah itu untuk pintu depan, yang hijau untuk pintu belakang. Untuk dari setir kurang lebih masih pakai basicnya Hino sama. Untuk dari tuas lampu, wiper, lampu sein, dan dia setirnya sepertinya tilt steering dan teleskopik. Benar Mas, bisa naik turun ya, maju mundur, bisa tilt steering sama teleskopik. Dan tuas perselengnya kecil di sini. Untuk kita download aplikasi di sini ada tersedia caranya. Seperti nih, kita buka aplikasi lewat Google Play atau App Store. Buka aplikasi Teman Bus. Klik rute perjalanan, lalu pilih koridor dan pilih info jadwal keberangkatan. Terus kita tunggu di halte terdekat yang tertera di aplikasi dari posisi kita. Terus kita harus siapkan kartu non tunai seperti tap cash BNI, mungkin flash BCA dan kawan-kawan. Nanti teman bus atau bus tersebut segera datang menuju ke tempat titik halte Anda. Terus ya seperti tadi saya bilang, kita naik dan tempelkan kartu di scan depan tadi dekat pintu masuk, yang tempel kartu non tunai pada perangkat atau perangkat reader lah yang dimaksud itu, atau namanya perangkat itu. Oke, mungkin cukup itu, atau kita bisa lihat di sini juga komplit ya. Terus di layar situ tersedia running tag untuk kedatangan mau ke halte mana.
vlog saya dari Busran Jogja ini. Jangan lupa untuk subscribe sama like video saya ini. Terima kasih.